Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom, melalui live stream, dan media lainnya, kita bersyukur kita dapat kembali berbakti untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita dalam acara ibadah kita. Baik, seperti biasa, kita akan memulaikan dengan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian Ibu Syane Laloan dari Indonesia akan memimpin kita dalam doa buka. Silakan, Dek. Ku harap padamu, ya Tuhanku. Suaramu yang merdu hibur Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di percobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, Maha Suci, jadikan milikmu aku ini. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Tentunya kita berterima kasih kepada alumni Unai Koral yang ada di Amerika, saya percaya, yang sudah membawakan lagu pujian kita pada malam atau pada saat kita beribadah saat ini. Baik, untuk memulaikan acara kita, sekali lagi saya ingin mengundang Ibu Syane Laloan untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Ibu Laloan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan atas segala berkat pimpinan-Mu bagi kami, sehingga kami lagi dapat berkumpul pada saat ini untuk memuji muliakan nama-Mu, mempelajari firman-Mu melalui sekolah Sabat. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Engkau juga mau memberkati Pak Pendeta Stephen Rantung bersama keluarga agar dapat senantiasa melayani kami, membangun iman percaya kami kepadamu. Engkau juga memberkati kami yang mendengarkan di mana saja kami berada. Kami mohon kesemuanya demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Ibu Syane Laloan sudah membawakan doa buka. Baik, saudara sekalian, kita langsung saja ke acara pembacaan ya. Pelajaran sekolah Sabat kita yang pada malam hari ini berjudul Ikatan yang Mengikat. Jadi ada ikatan yang mengikat. Pada saat kita berbicara tentang ikatan, wah, ini seakan-akan kita sedang disandera ini ya, atau sedang ditawan, makanya kita diikat. Jadi apakah perlu adanya ikatan dalam satu perjanjian, satu hubungan? Nah, ini kita akan lihat pelajaran kita pada saat ini ya. Pada Senin tanggal 17 Mei 2021 ini dengan judul Ikatan yang Mengikat. Kita dimulaikan dengan pelajaran kita dimulaikan dengan apa yang tertulis dalam Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Ya. Jadi ada perjanjian, lalu apa?
ada hal yang harus dilakukan untuk menjaga perjanjian itu, yaitu disebut dengan istilah di sini adalah ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Seringkali kita dengar, wah 10 firman, atau hukum Taurat, atau hukum, ya. Tapi ini pada mulanya ini arti ditulis adalah 10 firman. Ini adalah davar, the word, ya, firman Allah. Ya. Jadi saya seringkali katakan bahwa firman Allah yang kita miliki saat ini, perjanjian lama, perjanjian baru, wah berapa yang diantara kita yang menghafal seluruh firman Allah, ya tidak ada mungkin ya. Tapi Tuhan dapat ringkaskan semua, ringkaskan ke dalam 10 firman, ke-10 firman, yaitu firman yang pertama sampai ke-4 berhubungan dengan kasih kita kepada Allah, dan firman yang ke-5 sampai ke-10 itu menghubungkan kasih kita atau menyatakan tentang kasih kita kepada sesama kita. Itulah ke-10 firman, 10 hukum Taurat, ya. Dan inti daripada 10 hukum Taurat itu tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Baik, mari kita terus lanjutkan dulu ya. Bagaimanapun kita menekankan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia. Ingat, Allah sudah selamatkan bangsa Israel. Dia sudah apa? Bawa mereka keluar, menyelamatkan mereka dari Mesir ke padang gurun, lalu kemudian apa? Dari situlah Tuhan katakan, engkau akan menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Lalu sesudah Tuhan mengadakan perjanjian tersebut, menyatakan perjanjian tersebut, maka Tuhan memberikan 10 firman. Jadi 10 firman tidak diberikan apa? Secara dalam 2 loh batunya, dalam 2 loh batu itu tidak diberikan sebelum mereka diselamatkan, dengan kata lain. Itu sudah setelah mereka diselamatkan. Jadi itu dengan kata lain kasih karunia. Perjanjian itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia, pelajaran kita katakan apa? Kasih karunia bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka yang masuk dalam hubungan kasih dengan Dia. Ini penekanan, saya tidak tulis ini, tapi poinnya adalah itu adalah untuk apa? Jasa kepada mereka yang masuk ke dalam hubungan kasih dengan Dia. Sebaliknya, perjanjian dan hukum mestinya bersama-sama. Keduanya tidak dapat apa? Keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, seringkali manusia suka apa ya? Pisah-pisahkan. Nah, satu pertanyaan yang tadi malam ditanyakan adalah mana yang lebih dulu ya? Apakah kita dipanggil atau dipilih? Kita seringkali memisah-misahkan, tapi seperti saya pernah ingat saya pernah membawakan pelajaran itu ya, bahwa di dalam bahasa Ibrani, kata dipanggil dan kata dipilih adalah satu kata yang sama. Jadi dari segi, tadi malam saya coba jelaskan pertanyaan tersebut dengan segi historisnya, dari segi sejarahnya. Tetapi dari segi kata, bahasa Ibrani, maka kata dipanggil dan dipilih, orang yang dipanggil adalah orang yang dipilih. Orang yang dipilih itu karena dia sudah apa? Dipanggil. Itu adalah satu kata yang sama. Ini tambahan kepada pertanyaan tadi malam ya, dari segi katanya ya, dari segi kata. Baik. Jadi dengan demikian ini hal yang sama ya, bahwa perjanjian dan hukum itu apa? Bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Dan namun dari segi sejarah, dari segi urut-urutan sejarahnya, mana yang lebih dulu dengan kata lain. Ya, kita jangan juga katakan, oh pendeta itu hukum itu dapat setelah apa? Setelah perjanjian, betul kepada orang Israel, tapi jangan lupa hukum itu juga sudah apa? Sudah ada jauh sebelumnya, Abraham, dari zaman Abraham dan lain sebagainya. Tetapi diingatkan kembali kepada orang Israel dan dituliskan dalam loh batu dari segi sejarahnya, itu terjadi setelah perjanjian itu dibuat ya, setelah perjanjian itu dibuat. Nah, bacalah ayat yang dikutip di atas. Betapa erat, ya, berapa erat maksud saya, berapa erat ikatan hukum dan perjanjian. Bagaimanakah hal ini menunjukkan betapa mendasarnya hukum terhadap perjanjian tersebut ya. Jadi ini di sini kan ke-10 firman itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ya. Karena apa? Tanpa ada ke-10 firman maka perjanjian itu bisa bubar. Perjanjian itu bisa bubar ya. Nah, mari kita lihat pernyataan ini bagus sekali ya, yang tertulis berikut ini. Ketika Anda berpikir mengenai apakah perjanjian itu, maka konsep hukum sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian itu menjadi apa? Masuk akal. Bagaimana caranya? Jika kita mengerti bahwa perjanjian itu adalah satu hubungan.
Pada saat Allah masuk membuat perjanjian dengan kita, artinya Allah membuat satu hubungan dengan kita. Jika perjanjian itu adalah hubungan, maka sejumlah peraturan dan batasan, 10 firman itu harus terlibat. Berapa lama? Berapa lama pernikahan atau persahabatan atau usaha bisnis bersama, kemitraan bisnis akan bertahan jika tidak ada batasan atau aturan? Baik batasan atau aturan itu secara spesifik diungkapkan atau tidak diungkapkan secara umum atau dengan kata tidak dipahami atau hanya dipahami secara diam-diam. Suami misalnya, suami memutuskan untuk mengambil seorang gadis lain atau seorang teman mengambil keputusan untuk menolong diri sendiri dengan menggunakan dompet teman yang lain. Atau satu pasangan bisnis mengundang pihak lain dalam usaha mereka tanpa diketahui oleh pasangan partner bisnisnya. Dia mau bersekutu dengan orang lain, tapi partner bisnisnya itu dia tidak libatkan. Tindakan-tindakan ini adalah pelanggaran peraturan, hukum dan prinsip. Dan ini yang dapat merusak merusak hubungan ya. Sehingga tidak lain dikatakan sini berapa lama hubungan itu berjalan di bawah keadaan tanpa aturan. Itulah sebabnya harus ada batasan, harus ada garisan, harus ada peraturan yang ditetapkan untuk melanggengkan satu hubungan, satu perjanjian. Hanya melalui jalan ini sajalah, maka satu hubungan itu dapat dipertahankan. Faktanya, ada beragam ekspresi yang digunakan tentang yang digunakan pada saat kita berbicara tentang satu hubungan. Ya. Misalnya, hubungan kita dengan Tuhan itu dilanggengkan dengan Taurat menurut Mazmur 78 ayat 10. Atau Mazmur 50 ayat 16 berbicara tentang ketetapan-ketetapan, peringatan-peringatan, Mazmur 25 ayat 10, titah-titah, Mazmur 103 ayat 18. Dan firman Tuhan, Ulangan 33 ayat 9, yang mana ini beragam ekspresi yang didapati sama atau sangat dekat bila dihubungkan dengan kata perjanjian. Ya. Dengan kata lain, kata titah, Taurat, peringatan-peringatan firman Tuhan itu sangat dekat dengan perjanjian jika tidak memiliki arti yang hampir sama sekalipun dengan kata lain. Ya. Jadi dengan kata lain, terbukti perkataan-perkataan perjanjian ini, Yeremia 11 ayat 3, ayat 6, dan 8, adalah perkataan-perkataan hukum. Jadi perkataan perjanjian adalah perkataan hukum, ketetapan, peringatan, dan titah-titah. Jadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Perjanjian Allah dengan umatnya Israel berisi tuntutan penting yang beragam untuk mempertahankan hubungan khusus yang dia cari dari umatnya. Apakah ada yang berbeda sekarang ini? Tentu saja ya. Mungkin yang dapat kita katakan berbedanya adalah Waduh, orang pada saat mereka mendengar kata Taurat, ketetapan, hukum, waduh, alergi. Banyak umat-umat Kristen yang alergi mendengar kata hukum. Kenapa? Karena mereka melihat hukum itu sebagai hukuman. Tetapi sesungguhnya tidak. Hukum itu bukan hukuman. Ya, kalau kita baca ayat-ayat di atas ini dari Mazmur, ya, semua itu adalah sesuatu yang memberikan kesukaan, sukacita. Ketetapan-ketetapan Tuhan itulah yang meneguhkan, perintah-perintah Tuhan itulah yang menyegarkan. Firman Tuhan itu yang akan menuntun. Tidak heran, waktu lalu saya katakan bahwa kata Taurat itu berasal dari kata Ibrani yarah. Arti daripada yarah itu adalah arah. Jadi hukum atau firman Allah, Taurat, ketetapan, peringatan itu adalah arah yang menuntun kita agar kita selalu berada dalam satu hubungan yang langgeng dengan Tuhan. Jadi hukum, seperti yang sering dikatakan oleh sahabat saya pendeta Udiat Muskita, ya, dikatakan hukum itu bukan hukuman. Ya. Hukum itu bukan hukuman. Ya. Tapi itu adalah arah yang menuntun kita agar kita dapat berjalan di dalam satu jalur perjalanan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali ada jalan-jalan, ada pemikiran-pemikiran manusia yang kita pikir baik, tapi firman Tuhan katakan ujungnya menuju maut. Kita memerlukan yarah ini, hukum, arah ini. Ya. Karena Karena begitu banyak orang yang melakukan segala sesuatu dengan pikirannya sendiri. Tetapi seperti yang kita baca dari firman Tuhan begitu banyak kali di dalam kitab Hakim-Hakim. Orang-orang melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya sendiri.
pada saat itulah mereka mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Ini tambahan yang dapat saya sambung di sini ya. Mari kita kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Pikirkan tentang seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Anda. Sekarang apa yang akan terjadi dalam hubungan itu jika Anda tidak merasa terikat oleh peraturan-peraturan, norma-norma atau hukum, tetapi percaya bahwa Anda memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang Anda inginkan. Anda tidak mau terikat. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Ikatan yang mengikat. Tapi Anda bilang, aduh, saya tidak mau terikat dengan apa-apa. Saya ingin bebas melakukan apa saja yang saya ingin lakukan. Meskipun Anda berkata bahwa Anda mengasihi orang ini dan cinta itu sendiri yang akan memutuskan bagaimana Anda berhubungan dengan dia. Mengapa tetap dibutuhkan aturan? Jadi dengan kata lain, jangan kita pikir apa? Wah, kita bisa berbicara kepada istri kita, mama saya mencintai kamu, atau istri kita berbicara kepada kita, papa saya mencintai kamu. Tapi saya ingin bebas, Pak ya. Bolehkah saya setia kepada papa 80%? Ya. Bolehkah saya setia dengan istri saya 80%? Jadi 1 tahun. Ada 364, 365 hari, saya mau setia kepada istri saya 80% dari hari-hari tersebut. Hari-hari lainnya saya bebas. Bagaimana kira-kira tanggapan Anda, istri atau suami Anda? Ya, itu akan rame ya. Kita tidak bisa katakan, wah saya cuma mau setia 80%, atau yang 20% saya akan bebas untuk cari apa yang saya mau. Ya, tapi inilah yang manusia lakukan. Mereka tidak mau terikat. Mereka tidak mau ada ikatan yang mengikat. Apa buktinya? Well, saya tidak tahu apakah ini menjadi satu masalah di Indonesia ya, tapi di Amerika Serikat sejak tahun 1972 ada satu istilah. Ini tentu saja bukan satu fenomena yang baru terjadi di tahun 1972. Ini sudah terjadi mungkin dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita tahu tentang bagaimana pada saat dosa, salah satu dosa yang pertama selain setelah pembunuhan adalah apa ya? Dosa poligami, artinya memiliki lebih daripada satu istri. Tetapi sekarang sejak tahun 1972 ada satu istilah yang dikembangkan oleh seorang yang penulis suami istri ya, penulis ya Nina O'Neill dan saya percaya George O'Neill ya. Apa yang mereka katakan ya? Mereka menulis buku tentang open marriage ya. A new apa dikatakan? A new life ya. A new lifestyle for couples. Jadi ini adalah satu cara pola hidup baru bagi pasangan. Apa artinya ini open marriage? Open marriage adalah Anda menikah, Anda punya suami, Anda punya istri, tetapi di dalam pernikahan itu Anda tidak bercerai. Anda tetap menikah, tetap tidur tetap tinggal di satu rumah, tapi Anda bebas untuk cari pasangan. Jadi open marriage ini dibagi dua, yaitu poliamori. Artinya poliamori artinya Anda tetap bisa mencari pacar lain yang dapat Anda cintai. Tapi mereka hanya sebatas pacar. Anda setelah pacaran, Anda bisa pulang ke rumah, bertemu kembali dengan istri dan anak-anak Anda. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini lebih parah lagi. Yang pertama itu harus ada hubungan apa? Ada rasa cinta dalam diri Anda dengan pacar wanita idaman lain tersebut. Tapi yang kedua ini adalah swinging. Artinya yang swinging ini adalah Anda tidak harus memiliki perasaan cinta kepada wanita lain atau pria lain, tapi Anda hanya bisa melakukan bebas saja berhubungan seks dengan siapa saja yang Anda mau. Jadi inilah konsep open marriage tersebut. Jadi saya dan istri saya misalnya ya, menurut mereka saya bebas bercerita, oh mah saya ada pacar baru nih, atau mah saya mau berhubungan seks dengan si orang lain ini. Jadi oh ya silakan Pak, oh silakan mah. Jadi dibebaskan. Itulah istilahnya open marriage. Dan ini ramai sekali ya. Ramai sekali kenapa ya? Karena sampai saat ini pun masih diperbincangkan tentang apakah open marriage ini betul-betul membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini satu artikel ya di majalah di Amerika Serikat, surat kabar ya. Bagaimana dengan perasaan cemburu? Apakah saya tidak cemburu kalau istri saya baru pulang dari pacarannya dengan orang lain? Bagaimana dengan kasih yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya. Bagaimana dengan perasaan mempercayai satu dengan yang lain? Apakah ini bisa kita lakukan? Kita tidak mau terikat, kita mau bebas. Tapi tetap masih mau menikah. Tetap tinggal sama-sama. Tetap menjaga keluarga kita. Jadi open marriage ini satu hal yang
satu hal yang sangat berkembang dan sebegitu banyak. 2/3, 2 dari 3 pasangan Amerika, orang-orang Amerika, puji Tuhan bukan orang Indonesia, 2 dari 3 pasangan di Amerika pada saat ditanya opini mereka tidak ditanya apakah mereka melakukan open marriage, tapi 2 dari 3 pasangan di Amerika yang menikah, mereka katakan, well, bagi saya, in my view, oke-oke saja. Walaupun mereka katakan, saya tidak mau buat itu, tetapi bagi saya kalau orang lain buat, silakan. 2 dari 3, hanya 1 dari 3, hanya 1/3 yang katakan, oh, nggak boleh kita lakukan itu. Kenapa? Ya, karena memang norma-norma sudah berubah, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh orang yang diinterview, ya, pasangan-pasangan yang diinterview dalam artikel ini. Mereka katakan apa? Bahwa as our culture become more accepting of choices outside the norm. Ketika kebudayaan kita, ketika budaya kita menjadi lebih menerima, lebih terbuka untuk menerima pilihan-pilihan yang dibuat di luar norma-norma, maka apa dikatakan? Ya, sebagai pilihan norma-norma yang dapat diterima, maka dikatakan apa? Non-monogami. Non-monogami artinya kita poligami dengan kata lain, atau kita bebas apa? Bukan poligami artinya punya banyak istri, tapi ini tidak punya istri yang banyak, tapi dia punya pacar yang banyak. Jadi kalau punya pacar di luar nikah yang banyak, namanya bukan poligami, tapi non-monogami. Jadi dikatakan pada saat budaya sudah menerima, maka non-monogami ini apa? Akan berkembang sebagai satu pilihan yang dapat diterima. Dan di sini katakan apa? Menurut mereka, ya, and the world will have to change as a result. Jadi bayangkan, mereka mengakui bahwa dunia secara pandangan manusia duniawi itu melarang non-monogami. Tetapi mereka katakan, ya kalau banyak orang sudah oke-oke saja dengan pilihan bebas begini, ya dunia harus berubah. Di Indonesia mungkin tidak terima begini, ya. Karena di Indonesia kita ada lagu-lagu, wah saya tidak mau dimadu, ya, kita tidak mau apa, kita tidak dimadu. Itulah pandangan dunia sekalipun, agama mana saja sekalipun, kebudayaan dunia di mana saja pun menyatakan bahwa non-monogami, kalau saya memiliki pacar di luar nikah, wanita idaman lain atau pria idaman lain, maka itu akan apa? Membubarkan pernikahan kita. Tetapi di Amerika tidak mau terikat, mau bebas. Mau bebas. Dan biarlah dunia itu apa? Berubah karena kebudayaan yang berubah. Nah, kalau dunia saja melarang, apalagi firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Apalagi firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 4 katakan apa? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah. Yang pezinah artinya kita memiliki hubungan seks di luar nikah. Dengan istri pasangan kita, ya. Maka orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Bahasa Inggris kata, we should honor marriage. Pernikahan itu harus selalu apa? Di honor, dimuliakan dengan kata lain, ya. Dan tempat tidur pernikahan itu must be kept pure. Harus dibuat apa? Murni, suci. Ya. Karena Tuhan akan menghakimi. Jadi non-monogamus itu tidak lain adalah apa? Berzinah. Alkitab katakan secara jelas tentang hal ini, ya. Di daerah Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus 6 ayat 13 bagian B, bagian kedua dan ayat 15 katakan apa? Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, ya. Tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi dengan kata lain, tubuh kita ini kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka tubuh kita itu, kerinduan kita itu bukan keinginan-keinginan kita untuk memenuhi kerinduan tubuh kita, tetapi apa? Bukan keinginan daging, tetapi keinginan Kristus yang harus kita penuhi, bukan keinginan daging kita. Di daerah ayat 15 katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan, immorality? Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena orang-orang di Korintus katakan, well, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Orang Korintus, orang-orang Greka, orang-orang Yunani, mereka dikotomais, mereka pisahkan antara apa? Yang di dalam, ya, jiwa kita itu dipisahkan dengan tubuh kita. Jadi kalau jiwa kita itu
Ya, our soul, our spirit itu yang suci, itu yang murni. Tapi kalau tubuh saya mau bersundal segala macam ya nggak ada salahnya. Tapi yang penting jiwa, hati saya itu mau dekat dengan Tuhan walaupun tubuh saya itu mau apa? Mau berzinah dan lain sebagainya tidak ada masalah. Nah, ini adalah ajaran yang salah yang memisahkan antara tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh dengan kata lain. Tidak ada perbedaan, semuanya satu. Jadi dengan kata kalau kita ya mau bercabul itu bukan berarti tidak ada masalah, itu masalah besar. Ibrani katakan kita akan dihakimi. Itu adalah tubuh kita adalah untuk Tuhan. Ya. Tubuh kita adalah untuk Tuhan dan harus dijaga kemurnian dan kesuciannya. Tidak heran ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18 katakan apa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang tidak dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, ya, berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini bukan hanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul-rasul lainnya juga apa? Berbicara tentang hal ini. Mereka ingin menulis surat kepada jemaat mula-mula, hati-hati terhadap dosa imoralitas tersebut. Hati-hati terhadap dosa imoralitas. Jangan kita pikir, wah ini hanya apa? Ini tidak membahayakan seperti orang-orang di Korintus. Ini berbahaya. Kita harus menulis surat kepada mereka. Kisah para Rasul 15 ayat 20. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari apa? Darah. Kenapa? Harus kita apa? Jauhkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memiliki satu pattern, satu pola, yaitu antara suami dan istri. Ya, apa itu? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau kita mau memiliki open marriage seperti yang kita sudah bahas tadi, maka dagingnya itu terpisah-pisah, nggak lagi satu. Dagingnya itu tercerai-berai, ya lari kiri kanan untuk cari daging lain. Dengan kata lain ya, kita tidak lagi menjadi apa? Menjadi satu daging. Ya. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Tidak heran dalam Kolose 3 ayat 5 katakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Pada saat kita bercabul, ya, memiliki percabulan, entah itu dengan secara fisik ataupun secara mental. Yesus katakan pada saat kita melihat orang lain ya, atau mungkin pada saat kita melihat di cellphone kita, di komputer kita hal-hal yang seharusnya kita tidak lihat tapi kita lakukan, maka kita sudah bercabul. Seperti apa yang Yesus katakan, kalau kita melihat sekalipun, itu sudah apa? Bercabul ya. Itu sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena berhala itu adalah segala sesuatu yang menggantikan Allah. Kalau pikiran-pikiran kita ya, dan kehidupan kita terpusat kepada apa yang dapat saya cari dari wanita lain, pria lain, dari gambar ini, dari film-film ini, dan lain sebagainya, maka kita memiliki sesuatu yang telah menggantikan Allah, dan kita telah menyembah apa? Menyembah berhala. Ya. Tidak heran dikatakan, itu bukan berasal dari Allah. Segala keinginan-keinginan kita yang memisahkan kita dari Allah itu bukan keinginan Allah. Itu adalah keinginan daging ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, hati-hati mata ya, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dari dunia. Saudara dan saya sudah masuk dalam satu covenant, perjanjian, ikatan. Kita diikat dari dua pihak yang bersama-sama. Kita mendapatkan satu hubungan yang terjalin dengan Allah. Dan Allah sudah janjikan dalam Ulangan 26 ayat 18 apa? Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang kepada segala perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu baik, menuntun kita untuk satu kehidupan yang baik. Kenapa? Cobalah. Firman Tuhan katakan jangan kamu apa? Bersinah. Saya sering katakan, berapa? Pada saat orang mau bersinah itu umumnya apa ya? Pada saat mereka mau bersinah dan lain sebagainya itu biasanya ada rasa takut lah, apa ya, sembunyi-sembunyilah. Lalu berapa lama kenikmatan tersebut? Lalu apa yang akibatnya? Rumah tangga kita rusak, anak rusak dan lain sebagainya. Jadi it's not worth it. Dengan kata lain, ya tentu saja Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tidak ada dosa yang Tuhan bilang, aduh kamu ini sudah begitu hebat jadi penjina, saya tidak akan terima kamu lagi. Tidak.
Ya, tetapi Tuhan akan berkata kepada kita apa? Go and sin no more. Janganlah kita bersinah lagi. Tinggalkan, ya seperti tadi ayat-ayat tadi ya. Tinggalkanlah, apa kata? Matikanlah segala sesuatu yang apa? Duniawi, percabulan dan lain sebagainya. Kita sudah masuk, kita sudah menjadi anak kesayangan Tuhan. Berpeganglah. Kalau kita harus jatuh, kita dapat apa? Jatuh. Orang Israel saja jatuh ya, Maleakhi 2:14 ya. Tuhan apa? Tuhan sudah memiliki satu perjanjian dengan mereka. Mereka telah menjadi istri Tuhan. Ya, umat-umat Israel. Ya, tapi mereka melupakan perjanjian tersebut. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan sudah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita sudah masuk ke dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya, arahnya, yang mengikat kita dengan Dia. Dan firman Tuhan yang mengikat kita dengan Dia itu, kalau kita ikuti, hanya akan memberikan kebahagiaan, kedamaian, sukacita yang sesungguhnya. Bukan rasa-rasa takut ditangkap, rasa takut diketahui, tapi kita memiliki rasa damai, sukacita yang sejati. Saya berdoa, kiranya persekutuan kita dengan Tuhan, ya, pada saat kita belajar firman Tuhan, pada saat kita bersatu dengan Tuhan, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan lebih mengikat kita dengan Tuhan dan memberikan kepada kita damai dan sukacita yang sejati bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Jika ada sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, pada saat ini. Ada kira-kira tambahan-tambahan? Silakan. Yang di Zoom saya bisa lihat kalau ada tangan yang diangkat tentunya. Jika belum ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke. Ya, so silakan. Mungkin Santi, saya lihat harus angkat tangan. Ada yang Santi mau tanya, silakan Santi, di-unmute. Iya, ini pendeta saya mau tanya. Seperti pendeta bilang keinginan daging ya. Misalkan saya nggak usah jauh-jauh pengen punya sepeda gitu. Keinginan pengen punya sepeda gitu. Nggak pengen Michael Kors atau pengen Louis Vuitton, enggak. Cuman apakah itu sama dengan keinginan daging gitu yang apakah itu salah juga gitu? Artinya begini, ada keinginan daging ya yang dinyatakan dalam apa ya? Dalam ayat-ayat ini adalah keinginan daging yang akan dikatakan berpusat kepada dirinya sendiri ya. Jadi pada saat kita memiliki keinginan untuk punya mobil, sepeda ya, untuk apa? Ya kalau di Amerika ini tentu saja punya mobil itu bukan sesuatu, kalau kita bukan lagi untuk gagah-gagahan atau itu adalah satu kebutuhan seperti sepeda ya. Tetapi kalau kita memiliki satu keinginan apapun, bukan sepeda atau mobil, tapi yang tujuannya agar kita bisa tonjolkan, kita tunjukkan, wah saya lebih hebat dari orang lain ya, mungkin bukan sepeda, mungkin Michael Kors dan lain sebagainya. Tapi kalau tujuan kita untuk menyatakan, saya lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Ayat tadi 1 Yohanes 2:16 kata hubungkan apa? Segala keinginan daging itu dihubungkan dengan keangkuhan hidup. Sehubungan dengan keangkuhan hidup. Jadi bukan hanya ini, keinginan daging itu bukan hanya sepeda, mobil. Tapi kalau saya misalnya, saya ingin jadi pemimpin ini. Ya, supaya saya lebih dihormati kalau saya jadi pemimpin dan lain sebagainya. Supaya saya lebih dilayani kalau saya masuk di gereja. Pada saat saya menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, dan lain sebagainya. Maka itu sudah menjadi keinginan daging karena itu adalah keangkuhan hidup yang berfokus kepada diri kita sendiri. Ya. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk memegang satu jabatan dan kita memiliki jabatan tersebut untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk motif-motif supaya nama saya tertulis. Karena ada orang begitu. Mereka kata, saya harus menjadi pemimpin. Kenapa? Supaya foto saya itu nanti terpajang. Supaya foto saya terpajang di bangunan ini. Wah, saya pernah menjadi pemimpin di tempat ini dan di tempat itu. Ya, maka itu dapat menjadi satu apa? Keangkuhan hidup. Dan segala keangkuhan hidup yang berfokus kepada diri kita sendiri itu adalah, Alkitab katakan itu apa? Itu adalah penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita mengilahkan mobil kita. Kita mengilahkan Michael Kors kita. Kita mengilahkan foto kita yang ada terpajang. Kita mengilahkan jabatan kita. Dan Tuhan katakan,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau ada apa? Ada yang menantang dia, ada yang berhadapan muka dengan Tuhan, itu tidak boleh dengan kata lain ya. On front of me, on my face, Tuhan tidak mau ada yang menyaingi dia, yang baku-baku hadap dengan Tuhan. Tuhan tidak mau disaingi dengan kata lain. Jadi jangan kita menyaingi Tuhan dengan menganggap diri kita lebih dari orang lain oleh sebab kita memiliki ini, kita memiliki itu. Itu menjadi satu apa? Keangkuhan hidup. Ya. Jangan kita berpikir seperti itu. Ya. Jangan kita menjadi seperti itu. Terima kasih Santi. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya Santi. Satu lagi saya mau bertanya. Satu lagi pendeta. Ya. Ini mengenai kayak keilahian gitu ya. Saya punya mobil dari tahun 2005. Gitu. Terus banyak orang bilang, lu jual aja, mobil lu udah lama, begini begitu. Glory juga bilang, beli aja mobil itu udah lama, udah nggak bagus buat Mbak katanya gitu. Tapi saya pikir saya masih bisa pakai gitu. Apakah itu terus entah apa dalam hati saya mungkin karena atau entah banyak kenangan kah dengan itu mobil atau sepertinya apakah saya sudah mengilahkan mobil saya gitu. Itu yang saya sekarang menjadi pertanyaan. Tapi saya rasa saya masih bisa pakai gitu. Ya. Jadi sekali lagi keinginan daging itu berpusat kepada apa hati kita. Di mana hati kita itu kita letakkan ya. Di mana hati kita letakkan. Jadi dengan kata lain kita sedang berbicara tentang motif. Ya apa motifnya? Kalau Santi motifnya adalah wah ini saya apa? Saya sudah sangat sayang sekali. Sayangnya itu melebihi sayang saya kepada Tuhan. Jadi misalnya daripada saya ke gereja sekarang lagi salju ya mobilnya nanti rusak ya udah saya tinggal aja di rumah. Kalau mobil yang tua itu sekalipun yang di tahun 2005 itu Santi lebih agungkan daripada apa? Daripada apa? Pergi ke gereja atau saya sangat mencintai, saya sangat sayang mobil ini. Masa ini ada orang sakit yang mau bawa ke rumah sakit atau misalnya ya ada orang celaka di pinggir jalan misalnya. Nggak ada pilihan lain kalau ini dalam konteks Indonesia, kalau di Amerika langsung call 911 ya. Tapi misalnya di Indonesia, ada orang nih sakit di pinggir jalan ini lagi tergeletak karena apa? Karena kecelakaan. Gimana kalau saya mau bawa ke rumah sakit? Nanti mobil saya ini apa? Nanti mobil saya kotor, rusak dan lain sebagainya. Nah, kalau itu menjadi apa? Yang terlintas dalam pikiran kita lebih mementingkan mobil tersebut daripada ke gereja, lebih mementingkan mobil tersebut daripada membantu orang lain untuk dia dapat diselamatkan nyawanya, maka kita telah mengilahkan mobil tersebut. Tapi kalau orang bilang, Santi, beli mobil baru. Mobil baru itu Santi pikir saya bukan sedang untuk supaya saya diangkat topi. Waduh, Santi udah punya mobil baru nih ya. Kalau itu tujuannya untuk beli mobil baru, maka itu mungkin Santi harus pertanyakan. Mungkin lebih bagus saya tetap pegang mobil tua saya. Tapi kalau tujuannya mobil baru itu adalah supaya saya jangan sampai macet di jalan. Kalau saya mau ke tempat kerja, karena mobil tua itu sudah perlu diganti. Nggak ada masalahnya. Yang penting adalah di mana hati kita itu kita apa? Apa motif kita dengan barang yang kita mau apa? Yang kita mau beli. Kalau Anda mau beli Michael Kors, yaitu karena kualitasnya bagus, kuat, kita bisa apa? Kuat jalan gereja bisa taruh apa? Bisa daripada kantong plastik lebih bagus Alkitabnya dalam Michael Kors supaya nggak jatuh mungkin gitu ya. Tapi kalau itu tujuannya adalah untuk apa? Sesuatu yang bukan untuk gagah-gagahan, ya siapa yang lebih hebat dengan Michael Kors, coach dan lain sebagainya, go ahead, ya tidak ada masalahnya. Tapi sekali lagi di mana hati kita? Ya, apakah kita mengutamakan benda ini atau Allah? Apakah kita mengutamakan keinginan-keinginan duniawi kita atau keinginan Allah yang dapat terjadi dalam diri kita? Itulah pertanyaan utama yang harus kita tanyakan di dalam diri kita sendiri. Ya, terima kasih Santi. Ada lagi, makasih Santi. Ada lagi saudara lainnya? Ya. Artinya banyak yang coba untuk mencoba untuk merasionalisasikan kenapa dia harus punya banyak istri dan lain sebagainya. Karena supaya dia kerajaannya itu bertambah dan lain sebagainya. Karena itulah metode dunia di zaman dia.
Yaitu apa? Kalau kita kawin dengan putri dari raja ini, maka kerajaan kita bisa bergabung dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan ajaran Alkitab. Sekali lagi, what is described in the Bible is not necessarily prescribed. Apa yang dijelaskan oleh Alkitab, yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan berarti itu menjadi resep bagi kita untuk kita lakukan. Yang kita tahu resep yang Tuhan katakan, satu wanita, satu apa? Satu pria, dan keduanya menjadi apa? Satu daging. Lalu kita juga bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, pada saat semua orang yang memiliki apa? Istri lebih daripada satu, seperti siapa? Seperti Abraham, seperti Daud, ujung-ujungnya itu masalah. Ya, ujung-ujungnya masalah, ujung-ujungnya keluarga yang hancur. Jadi itu bukan sesuatu yang ajaran apa? Bukan merupakan satu ajaran Alkitab. Nah, kebijaksanaannya, ya apakah kebijaksanaannya itu karena dia memiliki banyak istri, atau walaupun dia tidak memiliki banyak istri, Tuhan sudah memberikan lebih dahulu apa? Kebijaksanaannya. Tapi ini kita lihat, saya percaya sebelum dia menjadi raja pada saat Tuhan minta apa ya, menyatakan apa yang kau mau minta, dia minta lebih dahulu apa? Kebijaksanaan. Lalu kemudian apa? Dia memiliki kebijaksanaan, lalu kemudian dia banyak harta, banyak istri, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Apa yang dikatakan? Segala sesuatunya itu sia-sia. Segala sesuatunya itu sia-sia. Istri yang banyak dan lain sebagainya. Yang terpenting yang dia katakan apa? Pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, pada saat kita dekat dengan Tuhan, itu adalah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ya, itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kiranya, saya mesti poinnya adalah semoga ini pelajaran dari Raja Sulaiman sendiri pun dapat menjadi pelajaran kita. Kalau kita mau menjadi bijaksana, ikut apa yang dinyatakan oleh Alkitab, resep-resep Alkitab, ya. Bukan apa yang kebodohan-kebodohan manusia yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Itu bukan menjadi contoh buat kita, tapi ditulis supaya jangan menjadi contoh bagi kita. Apa yang dibuat oleh Sulaiman, Daud dan lain sebagainya, itu dituliskan bukan untuk menjadi contoh, tetapi supaya kita jangan mencontohinya. Ya, terima kasih pertanyaan tersebut, deh. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Pendeta Tikwalu. Terima kasih, Sir. Dilematis bagi kami sebagai para pendeta, bagaimana, Sir, untuk menangani, karena ketika orang dari berpindah tempat ke tempat yang lain, ke jemaat satu ke jemaat yang lain, maka ketika pelayanan dan kemudian ketahuan bahwa ternyata ada pemimpin gereja yang terpilih, ternyata telah melakukan ya semacam percabulan, walaupun memang buktinya nggak ada. Cuma kadangkala pemimpin-pemimpin gereja yang ada ternyata melakukan hal-hal yang seperti demikian. Nah, dan kemudian ada juga pemimpin-pemimpin gereja yang lain yang persinahan oke nyanda, tapi kata-katanya seperti ya, percabulan muncul dan kata-kata yang tidak enak didengar, dan kemudian suka menceritakan hal-hal yang orientasi ke demikian. Kira-kira, Sir, ya orang sebagai pemimpin gereja, bagaimana caranya? Sir? Orang memang Matius 18 oke jalan, tapi kan orang baru datang ke situ, dan kemudian bagaimana cara untuk menangani yang seperti saya lupa, saya terus terang saya tidak selalu ingat ayat-ayat Alkitab, tapi ada satu ayat Alkitab yang mengamarkan tentang di dalam kitab 1 Korintus juga, saya pikir 1 Korintus 3 ayat 5, tapi coba Anda cari sendiri ya. Artinya Rasul Paulus mengabarkan salah satu dosa yang terjadi di Korintus adalah dosa imoralitas. Ya, dosa imoralitas. Jadi tentang percabulan nih, makanya Rasul Paulus seperti tadi saya sudah baca dari 1 Korintus 6, tapi 1 Korintus 3 kalau saya tidak salah, atau 1 Korintus 5 berbicara tentang bahwa kita harus mencegah percabulan tersebut dalam gereja. Kenapa? Rasul Paulus menggunakan satu perumpamaan tentang apa? Ragi. Apa yang dilakukan oleh ragi? Satu ragi itu dapat menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Roti atau apa olahan itu apa? Berkembang. Ragi itu akan apa? Berkembang. Jadi itulah sebabnya perlu Rasul Paulus katakan, kita harus apa? Mencegah jangan sampai satu dosa itu akan menyebar. Dan itu Rasul Paulus ini berbicara tentang khususnya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat Korintus. Kalau saja para pemimpin itu, ya mungkin cuma satu pemimpin, lalu kemudian dia akan menjadi contoh kan? Dia menjadi contoh, dan pada saat itu dia bagaikan ragi, yang mana dosanya itu, orang akan bilang, kalau pemimpin saja bisa bikin begitu, ya apalah kita. Ya, siapalah kita.
Jadi jangan sampai itu menjadi apa? Menjadi satu hal yang merusak, akhirnya menghamirkan ataupun merusak seluruh jemaat. Kita harus apa? Khususnya para pemimpin ya ini bukan berarti anggota pun kita harus tegur. Ada disiplin. Misalnya jangan kita berikan kesempatan mereka untuk apa? Ada proses-proses kan. Seperti Matius yang sudah dikatakan oleh pendeta tadi. Ada proses mana kita tidak izinkan mereka untuk apa? Memimpin, untuk menjadi contoh dengan kata lain. Jadi para pemimpin sekalipun, kalau kita bisa cegah, kita gunakan peraturan apa? Peraturan jemaat. Kita harus tegur. Ya, pertama tegur. Dan kalau seperti perkataannya ya, perkataan-perkataan kotor, kita tegur. Tegur mereka. Lebih baik apa? Dicegah daripada itu menjadi apa? Menyebar, akhirnya merusak seluruh jemaat. Akhirnya orang-orang yang tadinya tidak memiliki perkataan seperti itu, tindakan seperti itu, tapi oleh sebab ada yang apa? Yang tidak dibereskan, maka itu menjadi masalah kepada seluruh jemaat. Dan itu adalah satu hal yang harus dicegah. Mari saya lupa ayatnya, tapi kalau besok mungkin saya bisa cari ya, tentang ragi yang akan menyebar. Dan salah satu itu adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di jemaat Korintus yang harus dicegah. Jadi kita jangan takut. Ya. Kita harus berhubungan, jangan kita hanya memikirkan perasaan ketua jemaat tersebut atau pemimpin jemaat tersebut. Pertama-tama, pikirkan perasaan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, pikirkan perasaan anggota-anggota jemaat yang kalau tidak dicegah, maka perbuatan yang sama itu akan apa? Menjadi bagian seluruh anggota jemaat. Jadi, siapa yang kita mau lebih pikirkan? Ya. Pemikiran siapa yang harus kita jaga di sini? Apakah pemikiran Tuhan ataupun pemikiran umat-umat Tuhan? Atau pemikiran ketua jemaat yang sampai dia tersinggung, sakit hati, dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya tambahkan, Pendeta. Ya, silakan Bapak Tombeng. Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Tombeng. Di-unmute dulu. Sehubungan dengan pendeta kalau katakan tadi, saya bertanya-tanya sekarang ini, kenapa di dalam jemaat itu, baik pendeta maupun ketua-ketua ataupun ya yang sebagai officer, seringkali mereka tuh cari gampang aja. Cari gampang di mana kalau buka Alkitab dia pakai Alkitab. Nah, ini kan jadi panutan. Jadi orang jemaat akan bilang, tuh ketua sana aja pakai itu dia. Gembala pakai Alkitab. Sedangkan kita tahu bersama Alkitab itu enggak betul. Itu habis dari buka Alkitab bisa keluar Victoria's Secret. Jadi tolong jelaskan pendeta. Oke. Artinya ini satu hal yang tentu saja saya pribadi ya. Saya lebih menyukai tentu saja ya. Saya lebih suka Alkitab daripada Alkitab. Walaupun dalam prakteknya kalau Anda lihat apa yang saya tampilkan di PowerPoint itu sudah tidak tahu sudah apakah Alkitab atau Alkitab itu ya yang saya tampilkan ya. Jadi poinnya adalah tentu saja itu akan kembali kepada diri kita masing-masing ya. Walaupun kita membawa Alkitab sekalipun ya. Kita membawa Alkitab. Saya tidak sedang membela orang yang bawa Alkitab dan mengagungkan orang yang Alkitab yang pakai tablet atau hanya pakai mobile phone, tapi yang pentingnya di mana? Ya, apakah Alkitabnya itu sendiri? Ada orang yang bawa Alkitab, tapi kalau pikirannya itu di gereja sekalipun, dia mau ke kiri dan ke kanan, hatinya tidak di Tuhan, pikirannya tidak di Tuhan, pikirannya lagi lihat itu nona di sana atau pemuda di sana, sama saja. Ya. Jadi poinnya segala sesuatu itu Yesus saja mengajarkan kembali kepada apa? Kembali kepada ibadah hati kita. Itu makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang. Kembali Yesus mengagungkan apa? Hati tersebut. Karena apapun yang kita pegang, kalau itu membawa hati kita jauh dari Tuhan, apakah itu Alkitab ukuran besar sekalipun, tapi hati kita jauh dari Tuhan, percuma. Jadi pertama-tama adalah hati. Tapi tentu saja Yesus katakan juga apa? Janganlah membawa kami kepada apa? Pencobaan. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, betul. Kalau seperti Saudara Tombeng betul sekali. Kalau kita apa? Kalau kita putar ke kiri, itu yang muncul kalau misalnya kita dari kitab Matius, kita putar ke kiri Maleaki atau putar ke kanan Markus. Jadi nggak ada yang macam-macamnya istilahnya. Tapi kalau Alkitab
Ya seringkali, ada kecenderungan, ada pencobaan, apalagi sudah setiap hari, wah itu terus yang kita apa? Kita lihat. Jadi harus apa ya? Kita harus melihat jangan sampai tablet ataupun iPhone atau phone kita itu menjadi apa? Batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan. Apakah Alkitab kalau kita bawa itu menjadi batu sandungan? Saya tidak percaya itu jadi batu sandungan ya. Ya, kecuali Anda taruh apalah di dalam Alkitab tersebut. Ada orang tapi pada umumnya saya percaya tidak ada orang yang apa ya, menaruh hal-hal yang nggak benar di tengah-tengah Alkitab mereka. Tetapi di dalam mobile phone kita, di telepon kita dan lain sebagainya kadang-kadang bercampur semuanya. Ya, entah itu saya tidak berbicara tentang hal-hal, tapi kita pada saat setelah kita buka kitab Matius, yang kita buka berikutnya, siapa yang menang antara Arsenal lawan Manchester United? Seringkali itu pencobaan kita kan. Makanya Alkitab katakan jauhkanlah pencobaan itu dari kita. Nah, kalau tablet ataupun mobile phone itu dapat menjadi satu membawa kita kepada pencobaan, jangan kita gunakan itu untuk apa? Menggantikan Alkitab. Ya. Tapi marilah kita fokus kepada Alkitab. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak Tomben. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, tentunya kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu doa-doa kita ya. Kita akan bersatu dalam doa, tapi sebelumnya jika ada hal-hal yang dapat kita bawakan dalam doa, silakan. Ada kira-kira? Ya. Oh, by the way, sebelum kita itu ya ada dari Dedek kirim ke saya ayat-ayatnya itu ya. Yang itu dari 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7 tentang itu ya, ragi yang lama ya, jadi adonan yang baru dan lain sebagainya. Jadi 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7 dan juga Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Jadi terima kasih banyak Dek sudah membantu saya untuk mencari ayat-ayat yang perlu untuk menjawab bagaimana caranya supaya kita jangan sampai ragi itu merusak apa ya, dosa itu menyebar, kita harus apa? Hentikan ya. Itu dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7 dan Galatia 5 ayat 9. Terima kasih, Dek. Baik, ada saudara-saudara lainnya dapat kita masuk pada doa kita ya. Silakan. Ada kira-kira? Jika belum ada dari live stream, dari Zoom maksud saya, dari live stream, Dek, silakan. Ya, silakan. Yang pertama dari Maureen Manangi, katanya tolong doakan tantenya Ibu Leni Lumowa yang sedang sakit di Manado. Oke. Lalu dari Helen Manik McDonald, katanya tolong doakan keponakannya Henok Manik yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu dari keluarga lelaki senior, tolong doakan Kevin yang berulang tahun hari ini, Pendeta. Oh, kalau tidak salah, sorry. Kalau tidak salah, Michi juga berulang tahun hari ini, kalau tidak salah ya. Atau kemarin, sorry. Michi Lam ya. Kita akan doakan. Baik, terima kasih. Lalu dari Tante Yeti Eti, katanya tolong tetap doakan kesembuhan dari ibunya Tricia Lasut. Oke. Dan juga perjalanan dari Tante Eti, Pendeta. Oke. Oh, hari ini Pendeta, Michi hari ini. Oh, oke. Selamat ulang tahun Michi, jika Michi ada bersama-sama dengan kita ya. Baik. Ya, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, tentunya Bapak Pendeta Tikualu, silakan. Terima kasih, Sir. Tolong doakan untuk orang tua saya di kampung di Amurang, Molino sana. Rencana sudah beberapa tahun ini ada rencana saya akan buat KKR, oleh karena memang belum ada yang Advent di keluarga saya, baru saya yang Advent. Dan sudah lama tertunda ini KKR yang saya akan buat di sana, apalagi ini Corona. Ya, doakan supaya tepat waktunya Tuhan saya bisa buat KKR di kampung saya. Terima kasih, Sar. Terima kasih banyak.
Kami akan doakan dan tim doa juga akan terus mendoakan. Ada lagi yang lainnya, saudara sekalian? Di mana Jason sekarang, ketua lelaki, sudah hampir mendekati California ini? 2 hari lagi, Pendeta. Oke. Oh, dia pergi dengan keluarga apa kemarin Angli bilang? Jeffrey Wawuruntu. Oh, Jeffrey pergi juga? Iya, ada 2 mobil orang. Oh, oke. Iya, tetap didoakan terus, Pendeta, jalanannya. Makasih. Makasih. Baik, saudara, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, malam hari waktu New Jersey, tengah malam waktu Eropa, pagi hari waktu Indonesia, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami hukum-Mu, bukan sebagai hukuman Tuhan, tetapi sebagai arah yang akan menuntun kami agar kami tetap dapat hidup dalam satu perjanjian, dalam satu hubungan dengan Engkau. Segala firman, 10 firman-Mu yang akan menuntun kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah kami tetap setia Tuhan, karena kami tahu dalam kesetiaan kami menuruti kehendak-Mu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang damai, kami memiliki kehidupan yang lebih baik, kami memiliki hubungan yang lebih baik bukan hanya dengan Engkau, tetapi juga hubungan yang lebih baik dengan sesama kami Tuhan. Pada saat firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kegelapan. Di dalam dunia yang gelap sekalipun ada terang firman-Mu Tuhan, yang akan terus menuntun kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama dengan keluarga kami, kekasih-kekasih kami, dalam satu norma-norma yang Engkau ingin untuk kami lalui, jalan yang kami lalui, sehingga kami dapat tiba di akhir perjalanan dalam dunia yang gelap ini, masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini ingin mengucap syukur, karena Tuhan yang sudah memberikan 1 tahun yang Tuhan tambahkan bagi saudari kekasih kami, saudari Michi Lam yang berulang tahun Tuhan. Tuhan sudah menuntun kehidupannya, kehidupan keluarganya, tantangan-tantangan yang terus yang harus mereka lalui telah Tuhan bantu untuk mereka lalui. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Michi dalam pendidikannya, dalam mengurus anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, juga menjadi satu penopang bagi keluarga. Bersama-sama dengan Evan, Tuhan, kami berdoa Tuhan akan selalu memberkati Michi dalam kehidupannya. Berkati juga Ibu Marta yang selalu mendoakan anak-anaknya, mendoakan Michi dan keluarganya. Kiranya Michi dan keluarga dan juga Ibu Marta dan keluarga akan selalu dekat dengan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Om Yan, Tante Sin, keluarga besar Katian Dago, lalaki Tuhan yang bersuka cita oleh sebab Kevin yang berulang tahun. Kami ingin membawakan Kevin ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kehidupannya, Engkau mengetahui kebutuhannya. Dan kami berdoa Tuhan, sebelum pintu kasih yang tertutup, tentunya kami percaya Roh Kudus akan terus mengetok pintu hati Kevin, sehingga dia akan menjadi semakin dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya anak Tuhan ini akan menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, yang bukan hanya memberikan sukacita kepada keluarga Katian Dago Lalaki, tapi bukan hanya menjadi sukacita bagi Om Yan dan Tante Sin, tapi menjadi sukacita bagi surga pada saat Kevin berjalan sebagai anak-Mu Tuhan. Kami juga datang pada saat ini Tuhan membawakan permohonan-permohonan doa daripada umat-umat Tuhan yang sudah datang berdoa. Kami ingin berdoa bersama dengan keluarga Lalaki Soputan yang mendoakan putra mereka, Jason lelaki, dalam perjalanannya menuju California bersama-sama dengan saudara Jeffrey Wawuruntu. Tuhan, kiranya Tuhan lindungi mereka dari mara bahaya, daripada hal-hal yang akan menghalangi mereka mencapai tujuan mereka. Kami percaya dengan penyertaan malaikat suci, mereka akan tiba dengan selamat. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudari Eti Sumanti yang akan terbang ke Seattle besok hari Tuhan. Pada hari ini mungkin dia tidak sempat berangkat, tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan menyanggupkan dia untuk tiba di Seattle, bersukacita dengan keluarganya, keluarga besar Sumanti, bertemu dengan keluarga dan menjadi satu sukacita setelah sekian lama tidak bertemu secara fisikal, tapi mereka dapat bertemu muka dengan muka, dan itu menjadi satu sukacita bagi saudari Eti dan keluarga besar Sumanti yang ada di Washington State. Pada saat ini juga kami datang untuk membawakan permohonan doa Pendeta Tikualu Tuhan, yang mendoakan orang tuanya. Pendeta Tikualu sudah menerima
kebenaran-Mu Tuhan. Tapi saat ini dia berdoa kiranya kebenaran tersebut, firman Tuhan yang sepenuhnya itu juga dapat menjadi bahagian kedua orang tuanya atau orang tuanya Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu sukacita bukan hanya bagi pendeta Tikwalu, tapi bagi kami semua dan khususnya bagi surga. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Maureen Manangi yang mendoakan ibunya. Mendoakan saudari Ibu Leni Lumowa yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kami, permohonan saudari Maureen juga, agar kesembuhan bagi Ibu Leni Lumowa dapat menjadi satu sukacita bagi keluarga, bagi sahabat, dan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi saudari Helen Manik, mendoakan saudaranya Henok Manik yang saat ini berada di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa jika kesembuhan tersebut dapat terjadi. Ini dapat satu sukacita, menjadi satu kisah yang dapat menguatkan bukan hanya saudari Helen, tapi menjadi satu kekuatan iman juga bagi Henok dan seluruh keluarga Manik Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi satu sukacita, bukan untuk kepujian mereka Tuhan, bukan. Tapi hanya untuk kepujian kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga terus berdoa bagi Yeti yang mendoakan ibunya, Ibu Tresius Lasut yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Kiranya jamahan surga akan menjadi bagian. Ini dapat menjadi, sekali lagi Tuhan, ini dapat terjadi hanya apabila kami memohon kemurahan-Mu. Kami hanya dapat memohon. Kehendak-Mu yang jadi tentu saja, tapi jika Engkau bertanya kepada kami, apa yang Yeti inginkan, apa yang kami inginkan, maka kami akan berkata kepadamu, Tuhan, sembuhkanlah sesuai dengan kemurahan-Mu, Ibu Tresia Lasut, sehingga itu dapat menjadi sukacita. Bukan hanya kami, tapi menjadi satu kisah yang dapat menyukakan hati siapa saja yang dikuatkan dengan kesembuhan tersebut. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, yang sudah membawakan permohonan doa mereka, juga saudara-saudari kami lainnya, dan akan nantinya juga dibagikan di tim doa dari Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Biarlah kami semua Tuhan yang sudah beribadah saat ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan kedekatan tersebut kami memiliki damai di dunia ini dan sukacita pada saat kami bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa juga bagi keluarga Sanger Oki Mamahit, bagi Om Jamie, Tante Reni, dan Kristi Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, khususnya pergumulan mereka, sehubungan dengan masalah rumah yang ada di Indonesia. Tuhan, kami rindu untuk Tuhan campur tangan. Sekali lagi bukan untuk menguntungkan keluarga ini Tuhan, tetapi untuk menguntungkan nama-Mu. Oleh sebab Engkau yang berperkara, kami bermohon jika Engkau berkemurahan tentunya Tuhan akan membantu dalam penyelesaian ini. Sehingga keluarga ini akan melihat iman yang nyata, yang iman kepercayaan mereka yang nyata kepadamu, yang bergantung sepenuhnya kepadamu itu memberikan satu hasil yang menguatkan Om Jamie, menguatkan Tante Reni, dan juga memberikan kekuatan bagi Kristi. Berkatilah keluarga ini dalam segala pekerjaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi Tante Femi Mawuntu Tuhan. Kiranya kekuatan surga, berkat-berkat badani, berkat-berkat rohani khususnya akan menjadi bagian Tante Femi. Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Segala berkat yang sudah Tuhan siapkan tentunya akan terus mengalir bagi Tante Femi. Dan biarlah Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kesehatan, bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya hamba percaya Engkau sudah mendengarkan seluruh permohonan doa kami. Karena segala permohonan dan doa ini Tuhan telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Kami telah bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok di pembahasan yang menarik lainnya yang kita akan pelajari dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe dan stay healthy.